Selamat pagi adik-adik semuanya. Halo, salam kenal. Mungkin adik-adik ada yang belum kenal kakak. Jadi nama kakak itu kakak Apri. Jadi mungkin kalau ada yang lihat nanti di jalan, mungkin, halo kakak Apri. Ya, jadi kakak masih baru di sini. Jadi ya salam kenal ya kita semuanya. Ya, jadi sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan siapkan hati kita yang paling baik untuk diisi firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, bersyukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, dan kami dapat praktekkan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita akan baca firman Tuhan di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-29, 30 dan 31. Sekali lagi ya, Markus 12 ayatnya yang ke-29, 30 dan 31 ya. Jadi adik-adik baca juga ya, buka juga Alkitab ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, jadi adik-adik di sini ada dua hukum. Ya, yang namanya hukum, bagi siapa yang melanggar hukum pasti ada hukuman. Jadi adik-adik di sini, kalau adik-adik melanggar sesuatu, mungkin dia ada aturan-aturan, ada hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan, kemudian adik-adik langgar. Nah, di situ ada hukuman-hukuman yang diberikan, ada sanksi. Ya, jadi adik-adik di sini Yesus katakan bahwa ada dua hukum yang paling utama. Ya, jadi kalau utama berarti itu sangat penting. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, di sini katakan bahwa berarti kita harus dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita harus pergunakan untuk mengasihi Tuhan. Artinya berarti kalau kita mengasihi Tuhan, jangan setengah-setengah. Harus full mengasihi Tuhan, harus sepenuhnya kita mengasihi Tuhan. Nah, kemudian ada hukum yang kedua. Hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi teman-teman contohnya begini. Kalau teman-teman sakit, rasa kayak gimana ya? Karena ingin suka bermain, tapi ya keadaan sakit, rasa kita sayang diri kita. Nah, sama seperti ayat ini berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi adik-adik, kalau adik-adik lihat teman-teman di sekolah, lihat teman-teman sedang berkekurangan, mungkin dia butuh pensil, butuh pulpen atau buku catatan. Nah, adik-adik bisa kasihi mereka, ada rasa belas kasihan untuk mengasihi mereka ya. Ini adalah perintah-perintah Tuhan. Jadi di sini bahwa ada dua hukum ya yang paling penting. Nah, yang pertama yaitu mengasihi Tuhan, kemudian yang kedua mengasihi sesama. Dan adik-adik di sini kalau mengasihi Tuhan itu, ada contoh-contoh di Alkitab itu yang orang-orang yang biasa bilang aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Ya, tapi ternyata dia tidak mengasihi Tuhan, dia pura-pura, dia tidak cinta Tuhan. Ada satu yang namanya orang itu namanya si Yudas. Adik-adik pasti tahu Yudas. Pada saat Yesus mau diserahkan, dia cium Tuhan Yesus. Dia itu menandakan kalau ciuman berarti itu mencintai, mengasihi. Tapi si Yudas lain, dia bohong sama Tuhan. Dia berbohong kepada Tuhan. Dia mencintai, dia mencium Yesus, tapi ternyata tidak dia mencintai dengan sepenuh hatinya. Akhirnya apa? Dia mati dengan cara yang mengenaskan. Ini hukuman karena dia tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Kemudian kita belajar dari kisah ini bahwa hukum itu harus kita
hukum Tuhan ini harus kita memang benar-benar sungguh-sungguh bahwa kita harus mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Ini ada pertanyaan, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Adik-adik ada yang tahu mungkin? Kakak akan kasih tahu bahwa kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Yang pertama itu karena perintah Tuhan. Yang pertama itu karena perintah Tuhan. Begini, kalau perintah Tuhan, kalau Tuhan yang suruh, tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh ditawar-tawar. Kalau biasanya kalau mama suruh di rumah, biasanya nanti aja mah, masih capek. Tapi kalau Tuhan yang suruh, itu nggak boleh ditawar. Tapi sebenarnya yang Tuhan suruh ini nggak sulit-sulit amat sih. Mengasihi Tuhan nggak berat seperti kita angkat kayu, angkat ember yang isinya air. Tapi ini kita mengasihi Tuhan karena tuntutan Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh. Kemudian yang kedua, karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena yang kedua ini, Allah adalah kasih. Buktinya di mana? Buktinya di Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik sudah tahu Yohanes 3 ayat 16, kasihilah Tuhan Allahmu. Yaitu di Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar, bukan karena begitu kecil, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan Tangerang ini, bukan akan Banten ini, tapi dunia. Kalau dunia berarti besar. Itu bukti kasih Allah. Karena Allah adalah kasih. Yang kedua yaitu karena Allah adalah kasih. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Yang ketiga, karena Allah itu sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi adik-adik, sebelum kita dijadikan, Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi biar kita melakukan dosa, kita jatuh dalam dosa, kemudian kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena yang kedua tadi, Allah adalah kasih. Kemudian yang ketiga, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi adik-adik, kalau mengasihi Tuhan jangan karena ada paksaan, jangan karena ada dorongan. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan sampai nanti suatu saat kita tidak mengasihi Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyedihkan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita akan rasa indah bersama dengan Tuhan. Kita akan gembira bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hati kita. Oleh sebab itu adik-adik, kasihi Tuhan, mengasihi Tuhan jangan karena ada paksaan, tapi kasihi Tuhan itu tercipta dari hati adik-adik yang paling dalam untuk mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita sama-sama untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan, mungkin ada orang-orang yang bilang mengasihi Tuhan itu kan seperti ini, jangan ya. Tapi kita harus tetap berpatokan kepada Yesus Kristus. Kita mengasihi Tuhan karena yang pertama yaitu karena perintah Tuhan, yang kedua karena Allah adalah kasih, kemudian yang ketiga karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi 3 poin ini sangat penting, dan yang hukum tadi yang kedua itu sangat penting. Jadi adik-adik jangan lupa ya hukum-hukum ini dan apa tujuan kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan, dan tetap semangat ya adik-adik dalam sekolah, dalam pendidikan ya, tetap semangat ya, tetap andalkan Tuhan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan ya. Oke adik-adik, dan kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan ini pada saat pagi hari ini ya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat hari ini. Kami percaya bahwa kami belajar untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kehidupan kami terus berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, inilah kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, halo adik-adik, sampai jumpa minggu depan lagi ya. Jangan lupa tetap menonton video-video khotbah yang sudah lanjut dan akan datang, dan jangan lupa tetap terus beribadah, semangat dalam Tuhan. Haleluya, bye-bye.